ini. Nah, jadi gini, kalau kita bicara pangan, ya kita bicara pangan sebenarnya kan itu hidup matinya suatu bangsa ya. Kalau makanan itu bisa menjadi apa ya sesuatu yang sangat urgent gitu. Makanya waktu Bung Karno berpidato pun bilang pangan rakyat itu adalah soal hidup atau mati. Jadi kita sebagai pemerintah itu berkewajiban untuk apa? Untuk memastikan bahwa pangan itu tersedia. Pangan itu tersedia, tapi tidak hanya tersedia. Oke, pangan tersedia, tapi dia safe enggak? Aman nggak, bikin sakit atau enggak, bergizi atau enggak. Ketika semua itu oke tersedia, tapi dia menjadi tidak aman, itu malah akhirnya menjadi bumerang gitu kan buat buat apa warganya. Nah, di FAO WHO International Conference on Nutrition itu di tahun 92, itu sudah 30 tahun yang lalu ya, itu sudah dideklar kalau memperoleh makanan yang cukup, bergizi dan aman itu hak setiap manusia. Jadi nggak cuma ada ya, nggak cuma tersedia, tapi dia juga harus bergizi dan aman. Oleh karena itulah mengapa keamanan pangan, ketahanan pangan itu menjadi hal yang urgent. Nah, tadi kan sudah disampaikan kalau pangan ini sangat esensial buat kehidupan ya kan. Kita nggak bisa hidup kalau tidak ada makanan, dan keamanan pangan ini menjadi hak asasi dari setiap manusia. Tapi kita hadapi, yang kita lihat kenyataannya ternyata banyak sekali, bahkan miliaran orang. Kalau kita lihat di dunia, ini data yang dari WHO di websitenya, itu orang menderita sakit. Ya kalau di luar negeri orang sakit perut itu melaporkan kepada otoritasnya, ada yang sakit karena setelah mengkonsumsi makanan tertentu, dan seperti itu bisa di follow up. Kenapa dia bisa sakit? Makanannya diambil sebagai sampel, lalu kemudian dicek ada apa di dalam makanan tersebut. Dan dari orang yang sakit, jutaan orang juga ratusan meninggal setiap tahunnya karena penyakit bawaan makanan tadi ya kan, foodborne disease. Nah, terus nah yang perlu menjadi concern bahwa orang bisa menjadi sakit itu apakah makanan, kalau kita lihat di rantai pangan gitu kan, di rantai pangan mulai dari produsen, kemudian makanan di pasca panen, kemudian dari titik penyimpanan, pengolahan, distribusi, kemudian sampai di meja makan, itu sebenarnya kan titik-titik kritis, titik apa ya, ada potensi terjadinya kontaminasi pada makanan, ya kan? Misal kalau kita diproduksi di lahan, misal petani kita masih menggunakan pestisida untuk pengendalian hamanya. Nah, itu penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan aturan itu bisa menimbulkan residu, dan at the end itu masih tertinggal di dalam sayuran-sayuran atau buah yang dipanen tadi. Nah, begitu sampai di itu juga bisa mungkin terjadi kontaminasi atau terjadi cemaran. Misalnya apa? Misalkan kalau pasca panen nih, yang paling sering kita dapat notifikasi kan pala. Nah, proses apa namanya, pemanenan pala kadang-kadang kan nggak diambil di atas ya, kita biarkan dia turun, dia jatuh, bukan turun ya, dia jatuh ke tanah. Nah, di tanah itu kan banyak jamur Aspergillus flavus, dan disitulah bisa terjadi kontaminasi dari pala-pala yang tadi jatuh terkena jamur di tanah. Dari jamur itu kemudian menempel, dan jamur itu kemudian bisa menghasilkan toksin yang disebut dengan aflatoksin. Contoh lain, kalau misalnya di pasca panen misalnya ada proses pemotongan, ada proses rotasi, misalnya pemotongannya tidak menggunakan pisau yang kebersihannya dijaga, itu juga menjadi sarana terjadinya kontaminasi. Itu contoh di pasca panen. Kemudian kalau di pengolahan, ya pengolahan misalkan kalau ini ranahnya BPOM ya, tapi misalkan pengolahan kan misalnya ada proses penambahan BTP. Nah, BTP-nya ini apakah termasuk BTP yang diizinkan atau enggak, seperti itu. Terus pengolahan juga kita harus memperhatikan aspek
sarana yang digunakan, kemudian personelnya menerapkan hygiene apa enggak. Misalkan orang yang menangani pangannya tadi kukunya hitam-hitam nih, ya kan, kukunya hitam-hitam atau dia nggak cuci tangan, habis dari toilet langsung pegang makanan, itu bisa menjadi titik kritis dia kontaminan di handle. Kalau distribusi gimana? Mungkin aja kalau alat transportasinya dia nggak bersih, ya kan? Terus kemudian di pangannya nggak ada pembatas, misalnya dia nggak dikemas, kemudian pangan digeletakkan di wadah yang kalau kita lihat sih umumnya kalau terutama kalau dipasarkannya ke pasar tradisional ya dengan wadah yang seadanya, kemudian ditaruh di mobil pick up, nah itu bisa juga menjadi sumber kontaminan. Nah, begitu sampai di meja makan, begitu dibeli sama ibu-ibu nih, ibu-ibu habis beli entah di pasar atau di supermarket atau misalkan di pangan siap saji gitu, sudah matang bisa aja dia beli gitu kan nasi goreng, terus taruhlah di meja makan. Tapi misalkan dia tidak memisahkan, di atas meja makan juga ada pangan mentah lainnya, ya misalkan telur yang dia taruh aja begitu, sedek, sementara makanannya terbuka dan kita nggak tahu mungkin ada yang tersentuh dari pangan yang tadi mentah dengan yang matang, itu juga bisa menjadi terjadi cross contamination di situ atau kontaminasi silang. Jadi memang potensi adanya kontaminasi terhadap makanan itu mungkin banget, dan itu bisa dimulai dari produksi sampai dia ada di meja makan pun itu mungkin terjadi kontaminasi. Nah, kontaminasi tadi apa aja? Bisa mikrobial, bisa juga kimia. Ya kan kalau mikrobial misalnya kayak bakteri tadi ya. Bakteri misalnya kan tadi penggunaan peralatan yang kotor. Kita nggak tahu di peralatan tadi ya, misalkan keranjang tadi ada bakterinya, nggak pernah dibersihin, auto dia ada bakterinya, dan dari tempat yang kotor tadi itu bisa mengkontaminasi produk yang tadi sudah dipanen. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ingat kayak kasus Listeria monocytogenes yang ada di jamur, atau Listeria monocytogenes yang ada di kecambah, ada juga di apel, ada juga di melon ya, itu kasus-kasus di luar negeri. Kenapa di luar negeri terlaporkan? Karena mereka memang traceability-nya lebih teratur. Bisa jadi di sini juga ada, cuman kita belum tahu aja datanya. Terus bisa juga yang kimia. Kimia ini tadi kan contohnya ya residu pestisida yang tadi, kemudian aflatoksin yang jamur, kemudian bisa juga dari logam berat ya kan, bisa juga dari logam berat atau juga cemaran-cemaran yang lain. Nah, hygiene personal tadi ya, jadi penerapan kebersihan si orang yang menangani pangan ya. Jadi misalkan dia nggak gunting kuku, tangannya kotor, kemudian dia menyentuh makanan, itu bisa menjadi sumber kontaminan yang tadi. Demikian juga lingkungan. Lingkungan dalam hal ini tentu yang berkontak dengan pangan. Misalnya apa tadi, kayak misalnya pisau yang digunakan untuk memotong, kemudian wadah yang digunakan untuk mengangkut pangan, kalau itu kotor juga itu menjadi sumber kontaminan. Nah, jadi dengan adanya perdagangan pangan, globalisasi kan, jadi itu pangan dari satu negara dijual ke negara lain. Jadi ketika traceability-nya tidak terrecord dengan baik, itu menjadi akan rumit ketika terjadi kasus keamanan pangan. Nah, ini kalau kita lihat tahun 94 itu WTO terbentuk, World Trade Organization. Nah, di dalam WTO ini ada dua kesepakatan. Ada yang SPS, ada yang TBT. Kalau SPS lebih ke arah sanitari. Sanitari ya berarti kan food safety-nya lebih ke arah situ. Kalau technical barrier tuh lebih ke kayak apa ya? Misalnya kalau TBT itu lebih ke kemasan kayak gitu, atau kesejahteraan hewan kayak gitu tuh TBT ya. Tapi kalau SPS lebih ke food safety, sanitary di SPS-nya itu. Nah, jadi sebenarnya seringkali di negara-negara itu menggunakan standar-standar di dalam food safety atau kita sebutnya SPS itu menjadi kontrol bagi
produk-produk luar yang mau masuk ke dalam negaranya. Bisa juga itu sebuah cara untuk melindungi produsen di dalam negeri sebenarnya kayak gitu juga. Makanya kalau di negara maju kita lihat mereka proteksinya sangat ketat ya, makanya mereka menerapkan standar yang sangat ketat untuk produk-produk yang mau masuk ke dalam negaranya. Selain itu juga semakin tingginya standar di negara tujuan ekspor, saat ini juga tuntutan konsumen modern berubah. Kalau kita lihat ya, terutama di perkotaan dengan tingginya pendapatan, mereka demand terhadap produk yang mall di kota itu banyak yang jual produk organik, bandingkan dengan di wilayah apa namanya perdesaan gitu, kan demand-nya nggak terlalu besar. Nah, ini adalah contoh. Tadi kan saya bilang kalau negara lain juga menggunakan food safety sebagai apa ya namanya, sebagai apa tuh, sebagai penghalang untuk produk-produk yang masuk ke negaranya. Bisa juga tadi kan perlindungan terhadap produsen di dalam negara. Misalnya ini di EU, kita tahu kan EU itu mempunyai standar food safety yang sangat ketat. Demikian sebenarnya ada negara Jepang juga demikian. Nah, mungkin karena ini terkait sama kita nih, saya info dapat dari Atani dari Brussels, itu EU Regulation tahun 2002, tanggal 28 Januari, mereka kan punya General Food Law. Beserta turunannya di situ mengatur ada produk asal tumbuhan, ada produk asal hewan, perikanan, dan sebagainya gitu. Nah, pada umumnya memang aturannya itu bertujuan untuk melindungi konsumen dan juga lingkungan. Misalnya mereka punya traces itu apa ya, sebuah sistem di mana dia bisa melakukan trace. Trace itu namanya trace menelusur ke belakang. Produk ini dari mana sih? Jadi dia antara EU sama negara pengekspor itu punya sistem yang sama. Jadi negara ekspor menerbitkan surat keterangan, nah itu bisa keluar langsung di EU-nya, dia bisa di-tag traces. Misalkan kalau ini kebetulan perikanan sudah punya ya traces antara Indonesia sama EU. Jadi produk perikanan misalkan yang mau diekspor ke EU itu sudah kelihatan dia dari produsen mana, alamatnya di mana, berapa banyak, kemudian dia dapatnya di wilayah mana, itu semua ada informasinya dan saat itu juga sampai ke EU. Itu namanya mereka pakai traces. Ada juga novel food. Novel food itu makanan yang dibilang baru. Misal kayak kalau di Indonesia itu kan suka makan serangga, ya nggak sih? Serangga tuh. Nah, tapi kalau buat orang EU itu tuh bukan makanan yang umum dikonsumsi. Nah, mereka menyebutnya novel food. Mereka menyebutnya novel food. Nah, kalau kita mau mengekspor, misalkan mengekspor serangga itu ke EU, itu mereka harus melakukan assessment. Ini aman nggak sih? Gitu. Oke, kalau hasil assessmentnya dinyatakan aman, baru kita bisa ekspor. Jadi tidak serta-merta semua produk makanan, produk pangan itu bisa diekspor. Jadi kalau dia dikategorikan novel food, yaitu makanan yang tidak biasa dikonsumsi oleh orang sana, itu harus ada assessment terlebih dahulu. Kemudian ada sistem kendali residu, ya ini memang sudah lama, labeling, organik, dan animal welfare. Nah ini adalah regulation yang ada di EU, yang semuanya memang untuk melindungi ya, awal tadi tujuannya melindungi konsumen dan juga lingkungan. Dia mulai dari kontrol terhadap makanan dan pakan, bisa juga mereka ada regulasi terkait sama maksimum level untuk kontaminan di pangan olahan dan juga pangan segar. Kemudian ada juga regulasi mereka yang memitigasi potensi risiko kontaminan berbahaya. Kemudian ada juga yang radioaktif. Kemudian ada juga ya pokoknya untuk produk impor cukup banyak regulasi yang diatur. Nah, China ini boleh dibilang ya mulai setara lah ya sama EU, Amerika. Mereka mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat-sangat pesat tahun-tahun ini dan cukup menjadi pesaing Amerika ya.
Nah, demikian juga dengan undang-undangnya. Jadi demikian juga dengan keamanannya. Jadi dia menerapkan persyaratan yang cukup ketat ketika kita mau memasukkan produk ke China. Nah, mereka tahun 2019 itu mengamandemen food safety law-nya. Ya, dia bahkan undang-undangnya udah undang-undang food safety. Kalau kita masih undang-undang pangan ya, bukan undang-undang keamanan pangan. Walaupun keamanan pangan itu bagian di dalamnya. Nah, ada salah satu oh ya, oke. Ini konten utama dari amandemen Undang-Undang Food Safety tadi, bahwa hukuman berlaku bagi personel yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan pelanggaran hukum. Karena kan tadi nggak aman, maka hukumannya itu langsung kepada si pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pelanggaran tersebut. Dalam hal ini adalah pelaku usaha, dan misalnya bayi, kemudian makanan untuk penderita penyakit, makanan untuk manula, ya kan, itu peningkatan pengawasan itu yang menjadi konten utama di food safety law-nya China. Terus kemudian juga yang terasa sekali buat kita yang mengekspor produk misalnya kayak manggis gitu ya, kemudian produk-produk buah, kita kan banyak ya yang diekspor ke Cina. Sekarang mereka sejak adanya ini, regulasi ini, mereka mereka mau melakukan assessment dulu. Jadi setelah assessment itu selesai, baru kita bisa ekspor. Dan itu pun harus dilakukan, ekspor itu harus berasal dari rumah kemas yang terdaftar di China. Jadi kan mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau kita ada yang namanya sertifikasi rumah kemas itu. Nah, memang rumah kemas ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. Nah, jadi memang untuk yang China ini kita mendaftarkan dulu rumah-rumah kemas yang ada di kita dengan persyaratan, misalkan lahannya harus punya GAP, kemudian rumah kemasnya harus memenuhi good practices juga. Kalau udah oke, nanti OKKPD akan menerbitkan sertifikat rumah kemas, lalu kemudian didaftarkan di karantina, baru kemudian dinotif ke China. Nah, ini kalau ini data sampai tahun 2021 ya. Kita ada 1.886 notifikasi. Tahun ini sudah ada berapa lagi yang masuk ya. Kebetulan kemarin agak lagi peralihan, agak sedikit lepas kontrol, tapi kita sekarang mulai lagi memantau lagi notifikasi-notifikasi ini. Jadi dari 3 jenis ini, komoditas perikanan, pertanian, dan pangan olahan, memang yang paling banyak ini komoditas pertanian. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, ada 56 notifikasi untuk produk perikanan. Produk perikanan ini biasanya karena cemaran bakteri. Terus komoditas pertanian dan juga pangan olahan. Nah, kita bisa lihat ternyata komoditas pertanian ini yang paling banyak. Ini informasi yang kita dapatkan dari Rapid Alert System for Food and Feed. Kalau ini adalah sistem INRAS, Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed. Ini adalah suatu sistem informasi antara Indonesia sama EU. Sebenarnya ada juga ASEAN dan EU. Jadi untuk produk-produk yang kita ekspor ke sana, itu kalau misalkan ada notifikasi, itu disampaikan melalui sistem ini. Nah, notifikasi ini ada 3 macam Bapak Ibu. Ada yang sifatnya cuma pemberitahuan, atau ada juga ya pemberitaan information aja, sifatnya ringan lah ya. Terus ada juga yang sifatnya alert, itu arti waspada. Jadi kalau udah mulai tingkat kebahayaannya nggak terlalu, tapi kita perlu waspada. Ada juga yang rejection. Rejection itu ya udah ditolak, nggak bisa masuk ke EU gitu. Nah, ini kalau yang red list, ini dari FDA Amerika. Jadi produk kita yang nggak bisa masuk di sana itu umumnya adalah komoditas perkebunan, tanaman pangan, hortikultura karena kontaminasi salmonella, aflatoksin, lagi-lagi aflatoksin, dan juga timbal atau logam berat ya, timbal ini. Salmonella ini ditemukan di lada, pala kunyit. Aflatoksin kacang-kacangan, ya memang kacang-kacangan ini rentan banget sama aflatoksin. Lada, kenapa di Amerika salmonella di lada menjadi concern, karena kan mereka umumnya menggunakan lada itu lada tabur aja ya, kalau udah makan
daging gitu kan, tinggal atau makan apa juga tinggal ditaburin lada. Jadi memang lada ini nggak ada proses pemanasan, nggak ada proses apa, langsung dikonsumsi. Nah, karena tidak ada perlakuan apapun, tidak ada perlakuan pemanasan atau apa, makanya itu menjadi, kalau dia terkontaminasi itu bisa jadi bahaya, ya kan? Nah, sebenarnya kalau salmonella juga bakteri kalau dipanasin dia akan mati, tapi karena dia konsumsi produknya langsung tadi kan ditabur di daging, kemudian daging kita makan, atau lada juga kita makan, makanya itu bisa menyebabkan keracunan di situ. Nah, ini untuk perikanan ada 254. Ini justru kalau ke Amerika nih banyak kan perikanan yang kena notif dan olahan 105. Nah, tentu dengan adanya notifikasi ini kan gak hanya masalah perlindungan terhadap kesehatan ya, tapi juga ada ekonominya di sini. Bayangkan kalau produk gak boleh masuk ke suatu negara, lalu kemudian misalkan dia nggak bisa masuk ke satu negara dan efeknya misalkan hal rejection. Nah, rejection ini kan biaya untuk balik, ya kan, biaya berangkat, biaya balik dan sebagainya itu kan nggak terbayarkan. Berapa banyak kerugian secara ekonomi yang diderita oleh pelaku usaha, dan Indonesia secara umum kita nggak bisa ngedapetin devisa. Kalau kita analisis, ini kita analisis dari yang di Inras aja ya. Yang paling banyak itu adalah memang mikotoksin, ya. Produk pala ini masih menjadi yang terbanyak penolakannya. Kami di Badan Pangan berusaha saat ini ya mencari tahu kenapa sih kita misalkan hasil uji di lab di sini oke, tapi begitu sampai ke sana kok di atas standar gitu ya. Apakah memang dari hulunya itu sudah ada sebenarnya, sudah ada si jamur tadi, lalu kemudian berkembang di sepanjang perjalanan seperti itu. Nah, itu yang belum terjawab. Nah, tahun 2006 banget ya gitu ya. Nah, ini pada tahun 2016 itu mulai diberlakukannya EU Regulation nomor 24 tahun 2016. Nah, di EU ini, di Regulation nomor 24 ini itu mewajibkan pala asal Indonesia itu harus dilengkapi dengan health certificate. Regulasinya terbit bulan Februari. Nah, waktu itu kebetulan kenapa ya? Itu nggak Jadi banyak sekali produk-produk itu yang sudah berangkat tapi tidak dilengkapi sama health certificate. No. Jadi ketika itu banyak sekali rejection karena tidak dilengkapi dengan health certificate sebenarnya yang 2016 ini. Lalu kemudian kita belajar dari situ, kita bisa lihat 2017 itu turun karena kemudian kita melakukan sosialisasi ke pelaku usaha, ke OKKPD, harus OKKPD menerbitkan ini seperti itu. Tapi sepanjang tahun ya naik turun seperti ini perkembangannya. Belum terjawab. Tapi ya kita berusaha saat ini juga bekerja sama. Dalam waktu dekat mungkin kita sudah membuat ke EU untuk melakukan training buat teman-teman di lab, bagaimana meningkatkan kapasitas pengujiannya dan juga teman-teman di OKKPD untuk teknik sampelnya. Karena gini, makanan yang kita makan saat ini sebenarnya kan bisa jadi dari berbagai belahan dunia. Misal kita makan sepiring ini bisa juga barangnya dari mana-mana dan itu bisa dari penjuru dunia. Ya kan? Nah, ketika dia ada salah satu ingredient yang nggak aman dan kita nggak tahu ini asalnya dari mana, itu akan menjadi sebuah pertanyaan yang nggak terjawab. Nah, dari dampak globalisasi terhadap pergerakan negara pangan, jadi kan dengan adanya global ini, tadi saya bilang kan makanan itu bisa dari mana, kayak tadi pizza tadi, untuk ingredient sausnya aja dari mana-mana, kemudian untuk rempahnya bisa dari luar negeri, ya kan. Peluang produk dari satu negara untuk mempengaruhi kesehatan dan diet orang yang tinggal di tempat lain meningkat.
Bapak dan Ibu mungkin sekarang bisa merasakan gimana dampak dari K-pop itu ke anak-anak kita. Makanan Korea kalau saya perhatikan itu berjamur ya, banyak di mana-mana. Entah sekarang yang bentuknya olahan, olahan dalam artian sudah dikemas ya, atau ada juga yang siap-siap saji itu di pinggir jalan. Bentuk cukup banyak lah yang sekarang lagi booming makanan Korea. Bagaimana satu produk di negara yang jauh di sana itu bisa mempengaruhi kita di sini hanya dengan drakor tadi gitu. Terus ukuran atau aturan keamanan pangan yang berlaku melewati batas institusi dan disiplin. Jadi aturan yang diberlakukan di negara lain itu mau nggak mau kita ikutin kalau kita mau melakukan ekspor. Nah, penyusunan standar keamanan pangan internasional itu berbasis evidence. Maksudnya gini, kita ini kan negara dunia ini banyak ya. Kalau kita mau ekspor, kita harus ikuti standarnya dia. Nah, bisa jadi EU menerapkan standar, misal dia menetapkannya ketat banget. Oh, saya cuma bisa memperkenankan 5 ppb. Tapi bisa juga India menerapkannya 20 ppb. Bisa juga Indonesia 25 ppb. Bisa juga Jepang 2 ppb. Amerika berapa ppb. Banyak sekali negara untuk satu standar, misalkan standar apa nih, aflatoksin, itu negara-negara kok macam-macam ya gitu standarnya. Nah, makanya ada di bawah FAO WHO itu yang namanya Codex Alimentarius. Nah, Codex Alimentarius ini itu adalah satu lembaga di bawah FAO WHO yang bertugas untuk menyusun standar keamanan pangan. Dia juga menyusun standar, dia juga menyusun Code of Practice. Apa itu Code of Practice? Code of Practice itu kayak langkah-langkah. Bagaimana sih step-step yang harus kita lakukan untuk misal Code of Practice to minimize, untuk meminimalkan kandungan aflatoksin pada produk apa. Itu contohnya. Itu jadi sudah banyak produk yang dihasilkan oleh Codex terkait standar dan juga Code of Practice. Nah, untuk menentukan standar itu ada namanya, kalau di kodeks itu, JECFA itu Joint Expert Committee untuk Food Additive. Jadi bagiannya itu ada yang bahan tambahan pangan itu punya satu grup sendiri, isinya expert-expert. Ada juga JMPR itu untuk Joint Committee buat pesticide residu, itu isinya expert-expert juga. Kemudian ada juga apalagi, jadi kontaminan juga ada. Jadi kontaminan itu maksudnya kayak aflatoksin. Ya, nah, minta tolong dibantu. Nah, jadi di dalam kodeks sendiri itu isinya adalah expert-expert dan dia bertugas untuk membuat standar. Kita negara juga bisa mengajukan, misalkan kita mau mengajukan, saya nggak mau 5 ppb seperti yang diajukan oleh EU. Saya maunya misal 10. Tapi kita harus bisa membuktikan dengan hasil hasil penelitian bahwa benar loh yang sebenarnya ini 10 itu oke, dan itu tidak menyebabkan gangguan kesehatan gitu. Jadi, nah itu merupakan proses yang panjang dan itu harus berbasis pada scientific evidence untuk penyusunan standar. Nah, memang dampaknya ketika suatu negara dengan penelitian-penelitian itu biasanya lebih kepada ya udah ngikutin aja atau tidak bisa berkomentar. Di Badan Pangan Nasional kita ada Direktorat Perumusan Standar. Nah, risiko keamanan pangan itu akan meningkat jika sistem pengawasan pangannya tidak ada. Artinya si pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab nih ya terhadap keamanan produk itu kan bisa, oh nggak ada yang ngawasin ini, nggak ada aturan ini, wah santai-santai aja. Makanya kalau seperti itu maka risiko bisa meningkat karena tidak ada kepedulian.
bukan dari yang pihak yang memproduksi pangan. Atau bisa juga kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan terhadap penerapan undang-undang atau regulasi lainnya. Ya, misalkan kalau bisa jadi dia concern tapi mungkin tidak tahu gitu ya, sehingga ini menjadi tugas kita bersama untuk mensosialisasikan, kemudian mensosialisasikan regulasi yang ada, aturan-aturan yang ada seperti ini, dan sistem pengendalian dan pengawasan. Nah, ini kurang lebih sama tadi. Nah, kalau dengar nih ada listeria di apel. Ini waktu di Amerika. Sebenarnya apelnya apel karamel ya. Apel karamel itu apel cuma dicelupin. Jadi enggak dari Australia itu terkontaminasi listeria. Nah, ini adalah contoh-contoh walaupun dia pangan segar, asal tumbuhan, tapi pernah ada kasus di kita. Sebenarnya ada perbedaan sih karakteristik antara pangan segar asal tumbuhan sama hewan ya. Kalau hewan karena dia banyak mengandung protein, di mana protein itu kan sebenarnya makanan kesukaannya si bakteri ya. Jadi apa namanya, kontaminasi bakteri atau kejadian kasus orang menderita sakit karena habis makan produk olahan asal hewan itu akan lebih tinggi. Ya tadi karena si pangan asal hewan itu sendiri kan kayak telur, daging, itu kan makanan kesukaan bakteri ya. Kalau dia tidak ditangani dengan baik ya atau dia tidak dipanaskan, dia bisa menyebabkan orang sakit. Tapi kalau buah cenderungnya sebenarnya sih enggak terlalu. Cuman kalau sudah ini memungkinkan ya kayak rock melon itu karena kan dia di apa ya di tanah ya di tanah kemudian terbawa tanahnya. Nah ini contohnya wabah E. coli ya. E. coli asal Eropa ditemukan di Thailand. Mungkin kalau Bapak ingat itu zaman dulu tahun 2000 berapa ya. Itu ada Enterobacter hemorrhagic E. coli yang di Jerman di kecambah itu yang menyebabkan orang jadi sakit. Ya itu di kecambah toge. Nah ini ternyata menyebabkan 27 orang itu meninggal di Jerman. Tapi ternyata bisa juga bakteri ini kok ada di Thailand ya. Berarti kan dengan adanya perdagangan pangan ini bisa jadi yang sakit ini nggak cuma di Jerman, tapi di negara lain di mana dia mengkonsumsi produk yang sama. Nah, akibatnya apa kalau makanan nggak aman ini? Tadi, pertama, bagi si konsumennya, dia bisa menderita sakit. Ya, bisa dia menderita sakit, bisa diare, atau malnutrisi, bisa juga penyakit lainnya. Atau, nah kalau ini dari pihak yang mengkonsumsi. Nah, bagaimana bagi pelaku usaha, tentu dia mendapatkan dampak ekonomi atau sosial ekonomi. Misalnya kayak tadi produk yang ditolak di negara tujuan ekspor kan dia harus menanggung kerugian ya. Nah, itu kan dampaknya ekonomi. Belum lagi nanti misalkan masalah sosial. Kalau Bapak Ibu ingat kayak misalnya kasus cacing yang ada di makanan kaleng ikan, itu kan akhirnya si perusahaan apa ya masyarakat nggak mau beli kan produk itu dan dampaknya apa? Penjualannya menurun, bisa jadi si perusahaan rugi dan mengurangi tenaga kerjanya. Jadi memang efeknya itu bisa kayak multiplier effect gitu kemana-mana jadinya. Terus bagi suatu negara itu dampaknya ke citra, ya ke citra. Recording stopped. Recording in progress. Mungkin kalau di dalam benak kita, Bapak Ibu suka nonton YouTube nggak? Yang isinya makanan street food di India misalnya. Suka nonton nggak? Saya suka nonton. Street food yang ada di India, apa image ketika kita nonton itu? Mau nggak kita mencoba makan makanan itu? Gitu. Itu dengan adanya kasus-kasus ini itu menjadi citra sebuah negara. Misalnya kalau kita makan produk dari misal satu negara A yang kita tahu dia memiliki sanitasi hygiene yang oke, oh ya udah enteng aja kita bisa makan. Tapi kalau kita lihat, oh ini asalnya dari mana? Dari satu negara Z, which is yang kita tahu, oh kondisinya kayak gitu, mungkin kita akan mikir-mikir kalau mau beli. Nah itu menjadi citra suatu negara karena terkait tadi ya penerapan sanitasi hygiene atau keamanan pangannya.
Nah, oleh karena itu, nah tadi kan dengan melihat dampak yang sangat besar dari keamanan pangan ini kalau nggak diterapkan dengan baik, makanya tadi FAO menuntut semua negara harus menerapkan food safety, ya kan? Harus menerapkan food safety. Nah, terus gimana nih Indonesia merespon itu gitu kan? Nah, makanya kita sebagai pemerintah itu meresponnya dengan apa? Dengan membuat undang-undang atau legislasi sebagai payung hukum pelaksanaan yang tadi diamanahkan oleh FAO tadi kan. Tahun 96 kita sudah membuat undang-undang pangan, lalu kemudian direvisi menjadi diperbaharui ya tahun 2012, di mana keamanan pangan juga menjadi lebih kuat di dalamnya. Nah, selain legislasi pangan, kita juga pemerintah itu menyiapkan manajemen pengawasan pangannya. Kita ada, kebetulan kalau penanganan keamanan pangan di Indonesia itu beberapa instansi yang menangani. Jadi nggak cuma satu. Kayak misalnya kalau di Amerika itu yang menangani FDA sama Kementerian Pertaniannya aja. FDA untuk pangan olahan, Kementerian Pertanian untuk fresh productnya. Nah, tapi kalau di Indonesia itu ada beberapa instansi, kayak Badan POM, dia pangan olahan. Untuk pangan segar, kalau kita baca di regulasi Undang-Undang Pangan, sebenarnya di lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan. Tapi implementasinya dengan ikan dilakukan oleh KKP, pangan asal hewan oleh teman-teman di Kesmafet, kemudian di pangan asal tumbuhan di BKP yang sekarang menjadi Badan Pangan Nasional. Kemudian yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah tadi selain manajemen pengawasan juga adanya inspeksi. Laboratorium juga ini merupakan infrastruktur yang penting di dalam sistem pengawasan. Oke, kalau saat ini kita masih bekerja sama ya sama lab swasta atau lab pemerintah lainnya. Tapi memang sebagai otoritas kompeten memang diharapkan kita punya lab reference atau lab acuannya kayak Badan POM itu mereka punya lab. Tapi sifatnya lebih ke reference lab. Nah ini yang di Badan Pangan Nasional yang kita coba rencanakan dalam waktu mungkin 5 tahun ke depan. Dia nggak sampai 5 tahun sih, 2 tahun atau 3 tahun ke depan kita mencoba untuk punya lab. Kemudian yang penting juga informasi, edukasi, komunikasi, dan training. Training ini bisa ke pengawasnya kita, bisa juga ke masyarakat secara umum terkait dengan regulasi atau penerapan sanitasi hygiene-nya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian dari produsen, jadi ini ada pilar ya, 3 ya, di mana peran pemerintah, produsen, dan juga konsumen. Nah, produsen itu tentu dia bertanggung jawab terhadap keamanan produk yang dihasilkannya dan konsumen itu punya hak. Tapi konsumen pun ketika makanan itu sudah dia beli dan ada di atas mejanya, dia juga harus memperhatikan aspek-aspek keamanan pangannya. Jangan sampai karena penerapan tadi yang nggak benar, itu malah akhirnya terjadi cross-contamination atau dari kontaminasi yang lain. Oke, nah ini saya sedikit promosi soal Badan Pangan Nasional. Jadi kita sekarang berdasarkan Perpres nomor 66 tahun 2021 itu dibentuk Badan Pangan Nasional yang bertanggung jawab langsung ke Presiden. Nah, di bawahnya itu ada 4 eselon 1, 3 deputi, dan 1 sestamap. Salah satu deputinya yaitu Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Jadi keamanan pangan masuk ke Deputi 3. Kalau kita lihat di Perpres itu yang ditangani hanya 9 pokok. Tapi saat ini kita sedang revisi bahwa untuk yang komoditi ini plus minyak goreng dan ikan segar itu terkait dengan stabilisasi harga dan ketersediaannya. Tapi kalau untuk keamanan pangannya, penganekaragaman konsumsi itu tidak terbatas pada 9 komoditi ini. Ini yang sedang direvisi. Kita coba revisi ya. Nah, pendelegasiannya tentu dengan adanya Badan Pangan ini ada beberapa tugas yang tadinya dilaksanakan oleh KL lain itu dilimpahkan ke Badan Pangan. Misalnya seperti penetapan stabilisasi harga, distribusi, cadangan pangan,
dan sebagainya ya, termasuk Bulog itu di bawah Badan Pangan Nasional. Ini mungkin yang terkait keamanan pangan. Nah, ini yang terkait keamanan pangan. Jadi kalau kita lihat di ya tadi kan saya bilang apa yang harus dilakukan pemerintah. Satu, dia harus menyusun regulasi dulu sudah ada Undang-Undang Pangan tahun 96 itu yang kemudian sekarang menjadi tahun 2012. Di pasal 68-nya itu bilang pemerintah pusat dan daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai secara terpadu. Jadi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan keamanan pangan itu nggak hanya pemerintah pusat, tanggung jawab juga ada di pemerintah daerah. Bahkan di Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk pangan segar itu jelas sekali kalau pangan segar itu menjadi tugasnya pemerintah daerah terhadap produk yang hilir mudik ada di wilayahnya. Kalau kita pusat lebih ke ekspor impor antar negaranya. Nah, setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangannya terjamin. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kan risiko keamanan pangan itu bisa muncul di setiap rantai kan. Bisa muncul di setiap rantai dan itu bisa berasal dari bahan yang dipakai, bisa dari peralatan, sarana produksi yang digunakan, atau bisa juga dari personil tadi yang nggak menerapkan aspek hygiene. Nah, oleh karena itu, orang yang terlibat di setiap rantai itu tuh harus gimana sih cara mengendalikan risiko? Ya tentu dia harus menerapkan best practices. Misalkan dia di lahan, dia harus menerapkan GAP. Kalau dia di pengolahan, dia harus menerapkan good manufacturing practices tadi. Terus kemudian kalau misalnya dia di distribusi, ada GDP, kemudian di retail, good retail practices. Jadi ada aturan-aturannya tuh. Kalau misalnya dia harus di retail nih, berapa sih jarak dari misalkan pemajangan nih, untuk produk sekian harusnya disimpan di suhu berapa sih? Kalau untuk produk seperti ini karakteristiknya disimpannya seperti apa? Nah, itu yang diterapkan dengan baik. Nah, makanya kemudian di pasal yang lain di ayat 2-nya, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran wajib memenuhi sanitasi dan keamanan pangan. Nah, di sini kata-katanya adalah peredaran. Ya, Bapak Ibu. Jadi, tadi produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran. Jadi, kalau kita lihat definisi peredaran, itu kan namanya barang beredar, bisa barang yang diperdagangkan, bisa juga yang nggak diperdagangkan. Ya kan? Contoh yang nggak diperdagangkan apa? Mungkin kalau kita dengar kasus kemarin tuh, ada beras bantuan yang kemudian busuk. Nah, orang yang menangani itu, ya orang yang menangani produk tadi itu wajib sanitasi hygiene diterapkan, wajib diterapkan. Makanya kemarin kita kan sekarang lagi mau revisi banyak peraturan nih karena terjadi peralihan ini. Ya ini nih menjadi concern kita. Jadi yang harus menerapkan sanitasi hygiene, menerapkan keamanan pangan itu nggak cuma yang diperdagangkan, produk yang tidak diperdagangkan juga wajib menerapkan sanitasi hygiene. Wajib menerapkan sanitasi hygiene ya, nggak berarti dia harus mengajukan sertifikasi atau apa enggak, tapi dia menerapkan sanitasi hygiene. Balik lagi nih. Oke, nah ini yang undang-undang perpres yang baru, di mana di dalam Perpres 66 itu ada amanat untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan penetapan kebijakan dan pelaksanaan keamanan pangan. Ya, nah yang keamanan pangan ini kemudian kalau di pengawasan kita melakukan registrasi dan sertifikasi pangan segar dan juga pengawasan. Ya, amanatnya itu adalah pangan segar sebenarnya. Kemudian dari tadi yang Deputi 3 itu ada 3 direktorat dan 2 direktorat diantaranya itu terkait keamanan pangan. Yang satu direktorat perumusan standar, yang satunya lagi direktorat pengawasan. Jadi yang satu direktorat ini tugasnya adalah merumuskan berapa sih standar pangan, standar kelembagaan, maksudnya kelembagaan itu OKKPD. OKKPD itu standarnya harus seperti apa sih, berapa sih personal minimal yang harus dia punyai,
infrastruktur apa sih yang harus dia miliki. Nah, itu yang dirumuskan oleh teman-teman di Direktorat Standar. Nah, kalau kami yang di pengawasan, itu tugasnya ada registrasi, surveillance, ada juga pengawasan. Pengawasan ini adalah pengawasan post market, bisa terhadap produk, bisa juga terhadap sarana. Sarana itu maksudnya apa? Misalkan kita melihat kondisi gudangnya, bisa juga melihat kondisi segala sarana yang digunakan terkait dengan pangan, dan juga penyelidikan dan investigasi kasus. Ini udah sering kali nih kalau investigasi kasus atau apa ya, menjadi saksi ahli terhadap kasus-kasus ya, yang masuk di kepolisian. Umumnya memang kasusnya itu mutu beras sih. Nah, yang tadi kebijakan perumusan standar. Nah, ini tadi ya teman-teman yang di standar itu tugasnya menyusun standar, menyusun standar keamanan pangan, menyusun standar mutu. Jadi ada standar keamanan pangan, ada standar mutu ya Bapak Ibu ya. Kalau keamanan pangan tuh lebih ke misalnya cemaran, ya residu pestisida. Berapa sih batas BMR residu pestisida untuk karbamat? Misalkan untuk chlorpyrifos yang kayak gitu-gitu. Kalau standar mutu pangan misalnya ya mutu premium, medium berapa sih beras patahnya berapa, terus raja sosoknya berapa. Nah, itu ditentukan di standar mutu. Terus menyusun standar good practices. Nah, ini good practices tuh kayak bagaimana kita menerapkan bagaimana untuk menurunkan aflatoksin pada pala misalnya, itu contoh good practices. Ini tugasnya dari teman-teman standar juga. Terus menyusun regulasi keamanan pangan dan pembinaan terhadap pemenuhan standar UMKM. Oke, nah sedangkan kalau yang di pengawasan, ini tadi udah saya bilang ya, melaksanakan registrasi, surveillance, pengawasan di peredaran, dan juga investigasi. Nah, saat ini dilakukan oleh kami yang di OKKPP dan juga OKKPD di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Otomatis Bapak Ibu yang berada di Dinas Pangan itu bertindak selaku OKKPD kabupaten kota, karena ya itu sudah melekat, otomatis melekat di instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, kerangka kerja dari penjaminan keamanan pangan ini yang dilakukan oleh OKKPP dan juga OKKPD, ada pengawasan yang sifatnya pre-market dan juga ada pengawasan yang sifatnya post-market. Kalau pre-market, ini tadi ya kita perizinan. Nah, ini perizinan ini sudah melalui OSS. Kalau kami yang di pusat ya sudah melalui OSS. Demikian juga dengan teman-teman di provinsi, saya rasa juga sudah masuk OSS, kabupaten kota sudah masih berproses. Terus yang pengawasan post market, ini pengawasan dilakukan terhadap penggunaan label dan juga kemasan, pengambilan contoh dan juga pengujian. Nah, ini kegiatan yang dilakukan terkait dengan pengawasan post market. Hasil dari pengawasan ini sudah menjadi target di dalam RPJMN, di mana 90% itu pangan aman tahun 2024. Semuanya itu kita, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu kalau kita sudah membuat sistem informasi pelayanan dan database. Jadi hasil dari pengawasan pre-market, sertifikat-sertifikat yang tadi sudah diterbitkan dan juga hasil pengawasan itu kemudian diinput ke dalam satu sistem informasi, sehingga kami yang di pusat itu bisa menganalisis saat itu juga bagaimana hasilnya. Cuman karena kemarin kita masih peralihan dari Kementan ke Badan Pangan, di mana servernya juga harus ditarik. Ternyata tidak semudah itu ya. Kalau kita mau mengalihkan, jadi sementara ini tahun 2021 agak terganggu untuk sistem informasi yang hasil pengawasan. Nah, tentunya dari hasil ini kita harapkan ditambah dengan tadi ya sosialisasi, penyuluhan, training, itu kita berharap kalau keamanan pangannya terjaga, maka ketahanan pangan juga akan tercapai sebagai salah satu. Karena kan keamanan pangan juga salah satu pilar di dalam ketahanan pangan. Oke, ini kurang lebihnya sama.
Nah, ini hasil output pelayanan yang sudah kita lakukan. Kalau Bapak Ibu lihat, tahun 2021 ini yang paling banyak meningkat tuh hijau. Hijau ini adalah izin edar PSATPD, kemudian yang kuning registrasi PDUK. Dulu PDUK mulai muncul di tahun 2021. Ini cukup banyak, lalu 2002 masih juga ada. Sebelumnya belum ada, karena memang kan kalau kita mengacu ke Permentan 53, itu masa berlaku yang PDUK 2 tahun sejak ditetapkannya Permentan 53, yaitu berarti 2020. Karena itu bulan Desember ya, Desember, maka mulai pendaftarannya itu banyak di 2021. Nah, ini adalah sertifikat yang kita terbitkan, ada packing house, ada health certificate. Ya, tadi saya bilang kalau packing house ini umumnya itu untuk memenuhi ekspor ke Cina. Misalnya apa, kalau kita ekspor nanas, manggis, buah naga, sebagainya, itu harus berasal dari rumah kemas yang terregister. Terus untuk health certificate biasanya juga ini untuk ekspor, misalnya untuk produk pala yang ke EU atau pinang yang ke Pakistan, kopi ke Jepang, atau juga ada juga yang ke Filipina yang mensyaratkan health certificate. Tapi kalau dia nggak mensyaratkan health certificate, ya udah kita nggak terbitkan ini. Nah, kalau dari komoditi yang didaftarkan, memang yang paling banyak itu adalah komoditi tanaman pangan. Tanaman pangan ini umumnya beras ya. Umumnya memang beras. Kalau Bapak Ibu perhatikan di swalayan, memang beras-beras yang dikemas itu sudah punya nomor. Kalau kami melakukan pengawasannya beberapa waktu lalu, ya hampir sebagian besar sudah diregister. Ada memang, tapi nggak banyak yang belum diregister. Nah, ini adalah output provinsi paling banyak itu tahun 2021-2022 Jawa Barat. Jawa Barat itu dia outputnya paling banyak. Dulu memang Jawa Timur ya, Jawa Timur, tapi sekarang Jawa Barat nampaknya sudah melebihi. Kemudian peringkat kedua Jawa Timur, DKI Jakarta, berikutnya Jawa Tengah. Memang ini masih terkonsentrasi di wilayah di Pulau Jawa ya. Sedangkan di luar Jawa, ya mungkin pelaku usahanya juga nggak banyak mungkin, atau bagaimana, kurang kelihatan. Oke, nah ini yang kita lakukan Bapak Ibu dengan adanya peralihan kewenangan tadi ya. Sekarang di Badan Pangan kami melakukan revisi. Revisi yang kita lakukan itu cukup banyak ya. Permentan 53 yang terkait keamanan dan mutu pangan, kita sedang membuat perbadan terkait dengan pengawasan keamanan pangan segar. Dan juga yang Permentan 15 ini turunan dari PP 5 terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha tadi berbasis risiko, karena pelayanan ini kita lakukan melalui OSS dan masih atas nama Menteri Pertanian. Ini kita sedang berupaya berkoordinasi juga dengan Kemenko Perekonomian untuk direvisi PP 5-nya dulu, baru kita nanti buat perbadan. Ya walaupun menurut Kemenkumham sebenarnya itu bisa aja paralel, kayak misalnya kita merevisi Permentan 53 atau kita menerbitkan perbadan tentang keamanan, nggak mesti nunggu PP 86 kita revisi. Nggak apa-apa, ini maju duluan. Kenapa? Karena tugas dan fungsi itu sudah melekat di Badan Pangan, walaupun secara aturan itu belum kita. Ini yang sedang kita upayakan, revisi PP 5 dan juga perbadan tentang pengawasan. Ini adalah bagian-bagian yang kita bahas di dalamnya. Oke, nah terkait sama peningkatan kompetensi, ini kita bekerja sama ya. Mungkin kita juga nggak sanggup kalau sendirian dengan UGM, dengan IPB, SIPA Center, untuk melakukan pelatihan-pelatihan buat tenaga pengawas kita. Kenapa? Karena kita tentu dengan tugas yang semakin besar, kita membutuhkan SDM yang lebih banyak. Nah, ini infrastruktur, sarana pengawasan kita juga tingkatkan. Integrasi perizinan melalui OSS, ini ya, walaupun kadang ada down-nya juga, kita terus memperbaiki, berkoordinasi dengan BKPM,
Kemudian fasilitasi kendaraan pengawasan untuk tahun depan nampaknya kita akan mengalokasikan buat provinsi-provinsi dan koordinasi dengan jejaring dan pengujian pangan JLPPI dan juga laboratorium untuk pengujian. Nah, ini adalah contoh produk-produk yang sudah mendapatkan nomor dari OKKPP maupun OKKPD. Bapak Ibu bisa lihat di sini contohnya ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya rasa demikian ini yang kami lakukan di Badan Pangan Nasional terkait dengan upaya untuk menjaga keamanan pangan, khususnya pangan segar asal tumbuhan. Baik, demikian terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Pak Gilang, terima kasih.